kau suruh aku diam. Mengapa? Karena kau tahu bahwa aku benar. Kau tahu bahwa aku tak akan menyerah. Kalau begitu, akan ku beritahu kesalahanmu dan orang-orang di sekitarmu. Di Tebes, orang yang terkenyang adalah yang paling berdosa. Apa ada yang lapar di antara kalian? Apa ada yang merobek perutnya karena kelaparan? Kalian mengisi perut kalian dengan darah rakyat. Kalian melupakan kewajiban untuk memimpin Tebes dan melindungi rakyatnya. Kalian hanya menginjak dan menindas mereka. Kalian memaksa mereka bertani di gunung berbatuan dan tandus. Kalian kumpulkan banyak pajak dari mereka. Saat kalian bersandar di ruangan hangat dan mengelus perut kalian, rakyat berbaring di lantai dingin dan terjaga sepanjang malam memikirkan makanan esok hari. Bagaimana aku bisa lebih kenyang, memiliki posisi lebih tinggi dan lebih besar, saat kalian rakus meraih tanpa henti? Rakyat yang kesulitan, bahkan hanya untuk bernapas, tidak bisa memimpikan masa depan dan harus hidup bak di neraka. Kesalahan pertama kalian adalah hanya memikirkan hidup kalian dan tak peduli kehidupan rakyat. Kesalahan kedua kalian adalah membuat mereka sengsara dan tak bisa bermimpi. Kesalahan ketiga kalian membuat laki-laki menderita dan tak bisa melindungi keluarganya. Kesalahan yang tak pernah kau mau mengakuinya, karena kau bertahan demi kebahagiaanmu. Baik, luar biasa. Selamat datang di Cuaca Kebatinan di negeri para dongeng seliputi kabut optimisme. Luar biasa. Terima kasih. Wah, luar biasa nih Prof. Kolaborasi hari Minum ini. dulu ya. Bagaimana agak bersedah nih hari ini, sudah menguras energi. Lumayan ya Prof. Energi hari ini, saya nggak tahu nih, ada berapa sesuatu yang ada progres ya. Tek, kenapa ada sebuah jembatan yang buat saya tuh kok teradu-aduk jiwa saya ketika mendengar tadi beberapa bait tadi di situ itu. Ya. Boleh cerita Prof dikit tadi, langsung aja di komunikasi langsung aja. Ya. Jadi ini adalah bagian dari dialog yang ada di dalam pertunjukan Lembaga Teater Perempuan Mas besok pada tanggal 20 dan 21 September 2025 yang berjudul Dialog Antigon. Baik. Jadi mengapa saya memilih naskah ini? Sebetulnya judulnya adalah Antigon yang dibuat oleh Xiang Anhui pada tahun 1950-an, kemudian 55 ya sekitar itu. Kemudian Antigon yang dibuat oleh Xiang Anhui ini menafsirkan kembali cerita Antigon yang dibuat oleh Sophocles di masa Yunani kuno. Ya. Nah, itu pada waktu, kemudian saya terjemahkan pada waktu tahun 1997, masih dalam bahasa Perancis karena Xiang Anhui itu kan dari Perancis ya.
Nah, kemudian saya terjemahkan pada tahun 1998, tapi masih belum ada referensi tentang peristiwa-peristiwa kontekstual. Oh, masih ada tahun 1998 itu masalah reformasi itu ya, 1998. Tapi pada waktu itu saya masih kuliah ya, masih muda lah gitu ya. Jadi masih belum terpikir tentang masalah-masalah politik ya, kuliah, mengajar dan lain sebagainya. Nah, kemudian mengapa sekarang ini dalam rangka Festival Teater Perempuan nomor 1 dari tanggal 19 September sampai 2025 itu saya memilih naskah Antigone Syang Anu yang kemudian saya versikan menjadi pertunjukan teater intermedial. Kemudian saya ubah judulnya, saya tambahi judulnya Dialog Antigone, karena dialog Antigone itu kan sebetulnya berbicara tentang bagaimana anak-anak muda, terutama perempuan, menginginkan satu kemerdekaan dan kebebasan untuk berbicara. Kalau kita lihat secara konteks, sebelum terjadinya Indonesia Gelap atau sebelum terjadinya demo yang 25 Agustus sampai 31 Agustus, ini kan Indonesia memang dalam kondisi gelap, gitu ya. Jadi gelap dalam tanda kutip. Kita hanya sedikit saja bicara tentang politiknya, tetapi itu relevan dengan kondisi Perancis pada pertengahan abad 20, sekitar 5 tahun 50-an, ketika terjadi Perang Dunia Kedua. Bagaimana Nazi dengan Jerman mengokupasi seluruh negara-negara, hampir seluruh negara-negara di Eropa. Gitu ya. Jadi banyak terjadi penjajahan dan kemudian banyak terjadi pembungkaman massa gitu ya. Nah, itu saya berpikir ini relevan nih dengan naskah ini kalau saya pentaskan. Itu satu. Kemudian yang kedua ini mengapa sesuai dengan konteks, karena kita bicara tentang pendidikan ya. Kita bicara tentang pendidikan seni, kemudian bagaimana kita merawat, kemudian bagaimana kita mengembangkan, dan kemudian bagaimana kita memanfaatkan kesenian itu pada untuk kepentingan anak-anak muda masa depan. Karena pendidikan itu kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 kan, bahwa siswa didik itu diharapkan dengan undang-undang itu diwajibkan untuk menjadi siswa yang kreatif, mandiri, memiliki kebangsaan yang tinggi, gitu ya. Jadi itu sebetulnya di dalam naskah ini pun juga menunjukkan bagaimana anak-anak muda yang cinta pada suatu sikap berjuang demi masa depan dia. Nah, ini saya berpikir saya kontekskan dengan masalah pendidikan, ini relevan. Ya, karena siswa itu atau mahasiswa ya, kalau kita di perguruan tinggi itu kita harus mendidik mereka agar mereka mandiri, multi culture-nya harus kuat, keberagamannya itu harus kuat, kemudian paradigma, mindset dan value yang ada di dalam pendidikan itu bisa diserap oleh siswa atau mahasiswa. Di paradigma yang cara berpikir yang baru, struktur berpikir yang baru, nilai-nilai value yang ada di dalam tradisi kita yang milik lokal, supaya bisa menasional dan bagaimana caranya bisa mengglobal juga gitu. Jadi itu sebetulnya isyarat yang ada di dalam undang-undang Sisdiknas itu. Nah, karena saya bergerak di bidang pendidikan tinggi, kesenian, ya itulah yang harus kita tampilkan. Itu kira-kira begitu. Tapi menarik ketika kita ngomong masalah isu di pendidikan tadi. Tadi ada satu problem ya, khususnya untuk anak generasi hari ini gitu. Kenapa kemudian ada sebuah kegelisahan mungkin menurut saya ketika masuk di beberapa ruang anak-anak yang ya, apalagi sekarang kalau misalnya mereka terbatas ya, Dang, ya, dengan adanya media sosial, seperti gitu. Itu gimana itu, Prof? Artinya untuk strategi kemudian anak-anak itu bisa, ayolah sama-sama kita tumbuh dan membuat sebuah, ada strategi tertentu nggak sih, Prof? Gini, kalau pendidikan itu sebenarnya kan bertumbuh ya. Diri kita manusia juga bertumbuh, gitu ya.
Jadi pendidikan pun juga bertumbuh, cara pembelajaran pun juga bertumbuh, tidak akan. Misalnya pendidikan itu kan dia merawat tradisi, kemudian bagaimana mengembangkan tradisi itu. Kita harus mengembangkan itu. Kemudian bagaimana memanfaatkan tradisi itu untuk kepentingan masyarakat. Yeah. Misalnya sekarang ini kan kita sedang, bukan tergerus ya, kita sedang mendapatkan inspirasi. Saya selalu mengatakan inspirasi ya, bukan pengaruh. Inspirasi dengan teknologi digital. Ya. Karena sebenarnya ke situ semua ya. Ya, semua sekarang ke sana. Ada kontestasi sebetulnya di situ. Betul. Jadi tidak semua seniman tradisi itu, atau katakanlah seniman yang sudah mentradisi dalam cara kerjanya, itu menyukai bentuk-bentuk kreativitas berdasarkan media digital. Gitu ya. Seperti kita ini kan sebetulnya sudah menggunakan teknologi digital juga. Nanti kalau diunggah kan selalu menggunakan internet. Ya, pasti. Ya kan? Dan anak-anak muda sekarang ini mereka lebih suka belajar melalui HP melalui HP daripada masuk kelas, misalnya gitu. Nah, memang dibutuhkan satu kreativitas tertentu bagi dosen-dosen atau guru untuk mentransfer ilmunya melalui selera siswa juga. Ya. Gitu. Misalnya kita memberikan tugas, kita katakanlah, yuk kita bicara tentang apa sih konsep tentang teater dunia, atau katakanlah teater di Yunani klasik, masa Yunani klasik. Yeah. Kita tidak punya contohnya secara literatur, kita tidak hidup di zaman itu. Yeah, okay, kita bacalah melalui buku-buku. Yeah. Ya. Kemudian kita juga melihat melalui internet bagaimana sebetulnya bentuk-bentuk karya seni zaman Yunani klasik itu sudah ada dokumentasinya, meskipun tidak ada fotonya tapi ada grafisnya. Yes, gitu. Dan tidak ada videonya. Gitu. Betul. Nah, itu kelebihan dari orang barat, itu adalah mereka berhasil menyimpan, mendokumentasikan karya-karya besar itu, mungkin tidak dalam bentuk live-nya karena tidak bentuk dalam recordingnya, tetapi lebih kepada gambar visual ya. Jadi itu mereka buku-buku semua gambar peristiwa-peristiwa zaman Yunani klasik. Nah, itu kan bisa kita pelajari lewat internet. Gitu. Dan mahasiswa sekarang itu Gen Z gitu ya, milenial, Gen Z itu sangat suka ke sana daripada mereka bukan hanya ya, dari mereka mengikuti TikTok saja. Mereka kan juga bisa belajar tentang dokumentasi tentang teater di masa Yunani kuno. Nah, oleh sebab itu ketika pendidikan, atau dalam hal ini adalah pembelajarannya tidak bisa tatap muka langsung seperti halnya zaman COVID, itu kan kita tidak bisa luring. Kita harus melalui daring. Nah, daring itu kan jelas menggunakan digital. Yaitu servernya aja internet dan lain sebagainya, kita browsing, kita bertemu lewat daring. Zoom meetingnya gitu ya. Nah, itu sebetulnya sebagai satu cara bagaimana teater, dalam hal ini adalah seni pertunjukan, bisa memanfaatkan media digital seperti itu dalam pertunjukannya. Gitu. Jadi bahkan penulisan naskah teater bisa menginspirasi penonton atau pembaca atau sutradara untuk menafsir ulang penulisan naskah itu, yang juga si penulisnya juga berpikir tentang media digital. Kan kita lihat ada contoh-contohnya pertunjukan teater in real time, gitu ya. Besok juga saya menggunakan itu. Kemudian ditambahi dengan adanya screen di belakang. Nah, mungkin ada yang di belakang, mungkin ada itu kan grand screen, kemudian ada floor screen, kemudian ada front screen, gitu kan, tergantung dari kebutuhan saya sebagai sutradara menggunakan screen itu untuk apa. Nah, memang itu dibutuhkan keterampilan tambahan bagi seorang penulis naskah maupun sebagai sutradara ketika mereka akan menampilkan sebuah pertunjukan. Nah, itu yang sangat disukai oleh anak-anak muda, tapi sangat tidak disukai oleh seniman-seniman jadul, katakanlah gitu ya. Karena mereka kan gagap
untuk keterampilan itu. Meskipun sebenarnya HP ada ya juga yang nyaman dan tidak terlalu mahal. Ternyata pertama masalah keterampilan yang sangat ribet lah bagi seniman-seniman generasi baby boomers itu kan. Kemudian yang kedua adalah mahal, fasilitasnya mahal. Seperti Asrafi ini kan beberapa teman dari Asrafi kan mempunyai fasilitas recording yang cukup bagus gitu, karena memang dulunya kan namanya Asrafi ya, pasti drama dan film. Jadi Pak siapa namanya, Pak Harimawan itu kan teman saya dulu, itu saya masih dosen muda, beliau mengajar di tempat diisi. Dan beberapa seniman tradisi juga dari Asrafi. Nah itu yang akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, baik dari penulisan naskahnya maupun dari penciptaan panggungnya, ya menggunakan itu. Ya, hanya memang pengetahuan tentang literasi tentang media digital, atau saya mengatakan teknologi digital, untuk menampilkan teknologisasi teater, itu membutuhkan banyak bacaan dan banyak pengalaman. Misalnya saya tidak punya pengalaman yang banyak tentang bagaimana mengoperasionalisasikan kamera gitu. Saya butuh sutradara digital. Saya bekerjasama dengan teman dari media rekam, Bapak Janu, dari Bantul, kenal ya Pak Janu, kemudian Pak Pius gitu ya, dari media rekam. Kemudian dari teater ada saya, ada Bu Hirwan Kwardani, ada Bu Silvi gitu ya. Jadi kita punya juga berlima ini punya penelitian juga. Jadi untuk ini teater intermedial. Nah, teater intermedial itu sebenarnya bisa untuk mengubah paradigma, mindset dan value dari dosen maupun mahasiswa untuk lebih mengarah kepada teknologi. Teknologi itu memang mahal, tetapi dia bisa menghasilkan sebuah komunitas yang berbasis pada industri sebetulnya. Kalau kita mau ke sana, dan industri itu bisa dilakukan ketika seseorang desainer proyeksi intermedial itu nanti akan bisa mengembangkan profesinya. Jadi itu berbayar, dia digaji untuk itu. Jadi teater itu tidak hanya menghasilkan seniman yang berkarya di atas panggung, tidak. Tetapi kemampuan dia membuat desain proyeksi intermedial dari panggung kemudian screen, itu nanti akan bisa mengembangkan kualitas profesi mereka. Dan dibayar, mereka ada bayaran untuk itu. Jadi kan tidak sekedar dokumentator ya, tapi dia juga bisa mendesain. Nah, itu. Tapi kemudian yang menjadi menarik di sini, Bu, artinya untuk membuat jembatan alur tadi di situ antara lintas generasi sama yang senior itu, memang agak kesusahan ya menurut saya gitu. Itu mungkin mungkin ada metode atau mungkin ada sinergis itu ya. Saya kan juga tidak bisa mengoperasionalkan fasilitas recording. Saya butuh teman mendampingi saya untuk menerjemahkan itu. Misalnya begini, saya kan konsepnya awal teater intermedial, berarti beberapa media tergabung di dalam proyek itu, gitu ya. Saya karena ini intermedial, saya butuh teman yang kompeten di bidang digital, media digital. Jelas saya mengajak teman-teman yang dari media rekam. Saya tidak mampu untuk artistik, saya tidak mampu untuk musik, saya tidak mampu untuk melaksanakan tari. Nah, saya berkolaborasi, bersinergi dengan teman-teman dari tari, dari musik, dan juga dari tata artistik. Jadi teknologi digital ini adalah salah satu elemen pertunjukan teater. Jadi ada kalau saya mengatakan bahwa kalau kita melakukan intermedial, saya sebagai orang teater itu harus selesai dulu. Elemen-elemen pertunjukan teater itu harus selesai dulu. Arti dari selesai dulu itu berarti? Selesai dulu tuh, misalnya saya melatih pemain, saya mengajak teman-teman artistik, saya latihan. Ini sudah latihan ke-30 kalinya. Sudah 30 kali? 30 kali. Itu cukup ideal lah kalau untuk pertunjukan teater. Mahal juga, tapi nggak apa-apa lah.
Ah, Artinya bahwa ini harus selesai dulu. Bagaimana saya merancang dialog Antigone dalam bentuk teater seperti halnya teater. Ada pemeranan, penyutradaraan, tantangan artistik, musik, itu ada semua di situ. Itu saya anggap elemen-elemen pertunjukan yang memang milik teater. Sehingga saya bisa menerjemahkan tema, plot, penokohan, kemudian bagaimana merancang dialognya, suasananya, spektakelnya, itu kan memang milik teater. Teater ya. Nah, begitu ini udah selesai, saya kira sudah draftnya itu udah jadi, baru teman-teman dari media digital bisa masuk. Dia merekam latihannya, kemudian mereka membuat sendiri gambar-gambar, meskipun treatmentnya tetap saya terlibat. Sebagai sutradara saya terlibat. Itu tadi bagaimana membagi grand screen dibagi berapa besar ya, yang grand screen, kemudian ada floor screen, seandainya memang ada floor screen, kan kalau di dalam grand itu jadi malah tatanannya jadi ada low, high sama middle itu ya. Untuk screennya gitu ya. Screen, oh itu ya maksudnya. Saya taunya ya begitu. Jadi secara speknya kan di situ arahnya gitu. Maksudnya apa? Enggak, dari spek Up, sendiri kan bottom, up, terus kemudian ada yang medium, ya. Oh, 3 bottom. itu. Oh gitu ya. Low, high, sama yang terakhir di middle ya. Low, middle, high. High. Low, Jadi, middle, high. Jadi kalau dalam teater itu ada level bawah, level atas, level tengah, level bawah. Keaktoran itu begitu. Nah itu, jadi terus ada front screen juga kan. Front screen, ya. Kalau dibutuhkan floor screen. Gitu ya. Tapi gini, kenapa kemudian kau tertarik di itu? Apa namanya, Prof? Di Barat ya artinya itu. Kenapa nggak kemudian kita balik lagi di folklore ya? Sejarah-sejarah yang kemudian ada di Nusantara ini sebenarnya kaya kalau mau dikadu. Ya, kekayaan kita. Kekayaan kita itu sebenarnya banyak gitu. Kenapa kemudian nggak diarahkan ke situ untuk menjadi artinya lebih variatif lah nanti pada akhirnya itu. Tapi kenapa kemudian kok ke Antigone ya? Antigone. Karena saya dulu alumni dari sastra Prancis. Lalu sastra Prancis. Dulu masih bisa bahasa Prancis, kan udah lupa. Kemudian saya mengajar di jurusan teater itu sastra barat. Naskah drama barat. Memang saya di situ diajak teman karena kebutuhannya pada alumni lulusan sastra barat. Nah, saya masuklah di situ. Kemudian yang ketiga, saya itu memang spesialisasi saya itu dramaturgi. Dramaturgi. Dan itu semua barat semua. Nah, tapi sebetulnya dramaturgi yang diklaim sebagai milik barat itu tidak juga seperti itu. Karena orang-orang barat itu seperti Grotowski, seperti Eugenio Barba, seperti Richard Schechner, itu semua materi keilmuan mereka tuh ngambilnya dari kita. Gitu. Karena pada tahun 60-an itu sudah ada yang namanya globalisasi. Di mana tahun 60-an itu banyak sekali seniman-seniman di barat itu eksodus lah ke timur mencari penemuan-penemuan. Kemudian setelah menemukan, dia bawa kembali ke kotanya, ke negaranya, dibuatlah teori-teori itu. Nah setelah itu kita pada waktu belum sadar lah kalau kita kaya kan berbendaraannya. Nah kemudian kita belajarlah dari mereka, gitu. Nah sekarang saya ingin belajar, saya ingin mengambil apa yang mereka miliki untuk saya bumikan di sini. Gitu. Untuk saya bumikan, saya tidak mau mereka mencuri naskah dari kami atau nilai-nilai dari kami. Saya juga ingin mengambil nilai-nilai mereka. Ternyata nilai-nilai yang mereka hadapi, yang mereka miliki itu relevan juga dengan masa kini. Buktinya sama kok. Sama gitu. Sekarang anak-anak muda, yuk kita Indonesia gelap, kita keluar dulu dari Indonesia, nggak ada kerja, ngapain kita di sini nganggur? Di sana gajinya besar, gitu kan? Itu sama dengan pemikiran anak-anak muda di masa Perang Dunia Kedua yang dipotret oleh Xiang Anhui untuk membicarakan tentang kemerdekaan, kebebasan berpikir anak-anak muda, dan perempuan terutama. Nah itu kan sama dengan sekarang, sama dengan sekarang. Jadi saya berpikir kok
antara barat dan timur itu sudah batasannya 11-12, sudah tipis. Sudah tipis. Jadi kita tidak perlu lagi untuk kalau Rendra tuh istilahnya apa ya? Mengipuk-ipuk tradisi gitu. Iya. Tradisi kita ini sudah dicuri oleh orang lain gitu. Dan kita harus mencuri juga dari mereka tentang punya kita sendiri gitu. Nah, ternyata karena saya ini memang suka pada, nggak tahu ya, saya ini suka karena saya orang Jawa tapi tidak, asli saya banyak di Jawa Barat gitu ya. Bapak saya di Jakarta, di Bogor gitu. Sehingga saya banyak berada di dalam dunia wilayah abu-abu lah, nasionalisme gitu ya, abu-abu. Jadi contohnya kalau saya di Jakarta, di tempat absolut keluarga besar saya, itu ketika saya ngomong bahasa Jawa, bahasa Indonesia, mereka mikir, lihat siapa sih yang ngomong, karena medok banget tuh. Tapi begitu saya ngomong dengan teman-teman saya di sini, dalam bahasa Jawa, orang-orang pada nengok, kok bahasanya kok aneh gitu. Nah, itulah dunia abu-abu dari seorang yang tidak firm dengan tradisinya. Tapi nggak apa-apa, buktinya sekarang juga baik. Prof, ini speechless loh ya artinya. Ketika bahasan ada kesempatan kemudian Prof Yudi itu kesini itu, saya agak nervous sebetulnya itu. Sebenarnya dari nervous, ya kan? Dari kemarinnya sempat saya konfirmasi sama Junda itu, Prof Yudi gimana dulu sih? Kasih referensi. Baik-baik saja. Oh, baik-baik saja gitu. Cuman karena waktunya gitu, durasinya juga agak mepet juga di situ. Prof Yudi juga mungkin karena faktor di luar tuh banyak kegiatan di situ, jadi waduh ini saya mau kulik apa ini untuk menggali informasi gitu. Makanya saya cari alternatif yang terdekat nih untuk performance atau untuk besok di tanggal 20 itu gitu. Yang mengangkat Antigon itu. Ya monggo nanti kalau teman-teman Mas Joni CS, Mas Dasa mau rawuh ke sana monggo. Cuma memang kan sudah penuh Mas, sudah full. Jadi nggak apa-apa. Artinya saya punya seat untuk undangan. Nanti bisa reservasi, saya akan beritahu reservasi berapa orang. Itu nanti kita sampaikan kepada timnya. Dan saya bekerja dengan tim anak muda, tim anak-anak muda. Berapa persen ini, Bro? Oh, hampir 90%. 90% itu. Malah yang anak mudanya semua kan mahasiswa saya, 95% malah. Yang tua cuma saya, Mas Mehmet, Mas Bambang Wartoyo. Ya sekitar 5 orang lah yang tua. Yang lainnya muda-muda. Jadi saya ikut Gen Z semua. Jadi saya ikut muda lah. Ya artinya apa ya? Saya juga belajar lah dari mereka. Udah kali kedua nih berarti Prof ya? Nanti udah kali kedua untuk perform tampil ini ya? Hari dua hari. Oh 2 hari. Dulu kan pernah ditampilkan juga yang Antigon ini? Belum? Atau belum. Ini perdana juga? Kalau saya belum pernah neutral ini karya saya, terjemahan saya. Tapi dulu pernah ditampilkan Pak Haryoso, tahun berapa ya saya agak lupa. Tapi beda dengan yang saya garap ini. Apa yang membuat beda dari untuk Mas Haryoso pada waktu itu berbasis pada tradisi. Oh, tradisi. Tradisi. Sebetulnya naskah itu bukan naskah tradisi, naskah realisme sebetulnya. Nah, tapi ya namanya tafsir saudara kan boleh-boleh aja. Karena sebelumnya ada Antigonnya Sophocles, kemudian Antigonnya Syang Anui yang teman saya di Australia mengatakan tafsir terbaik, versi terbaik dari Antigonnya Sophocles. Kalau Antigonnya Syang Anui ini. Dan saya melihat memang kuat sekali unsur-unsur pemberontakannya. Artinya dia sampai betul-betul trust. Jadi perjuangan itu tidak hanya mematikan langkah gerak kita, tapi bisa juga mematikan diri kita sendiri. Kita berjuang harus sampai titik darah penghabisan. Nah itu buktinya. Menarik, itu paling keren itu. Teman saya di Australia bilang gitu. Terus kemudian saya versikanlah dengan intermedial gitu. Itu yang saya pikir menarik juga untuk dialog. Bukan berarti bahwa tafsir saya yang terbaik, bukan. Tetapi karena keinginan saya untuk melakukan intermedianya itu atau multimedianya itu lebih luas dibandingkan dengan saya menerjemahkan atau menampilkan naskah-naskah barat. Itu saja. Menarik. Tanggal 21? Tanggal 21, 22. 21, 22.
21, 22 September. Iya. Jam 7. Jam 7. Tapi nanti kalau mau ke sana saya dikontak dulu. Oh, boleh. Berapa orang Oh, gitu. boleh. Sehingga itu penuh sekali. Udah full dan di atas tuh akan kita bikin balkon. Di balkon itu kita bikin kursi-kursi untuk penonton duduk. Itu kemarin sempat masuk di kampus itu. Ternyata ada prodi baru ternyata di drama musikal. Teater musikal. Musikal. Baru 2 tahun ini. Gimana, Prof? Kenapa ngambil Prospeknya drama? bagus. Iya. Karena nomenklaturnya memang ada. Oh, gitu. Ada ya? teater rakyat, teater musikal. Oh. Jadi teater itu nanti ada lagi prodinya namanya prodi teater musikal, kemudian ada teater rakyat. Kalau teater rakyat itu diambil Bandung. Oh, Bandung. Oke. ISBI Bandung mengambil teater rakyat. Hmm. Nah, kalau ISI Yogyakarta mengambil teater musikal karena kita punya jurusan musik, punya jurusan tari, punya jurusan etnomusikologi, jurusan teater. Jadi musikal kita itu ada karawitan. Musikal itu tidak hanya barat, tapi juga timur dimainkan juga. Oh, gitu. Jadi kita pakai jadi jurusan teater ada prodi teater sendiri, kemudian ada teater musikal. Kalau yang masih di musikal tadi di situ itu, drama musikal tadi di situ. Itu memang secara metode melibatkan dari prodi yang lain atau memang ada? Enggak, teater musikal sendiri, tetapi ada dosen-dosen yang berasal dari prodi-prodi lain. Oh, prodi lain. Karawitan, tari, musik, ada semua. Etno, ada semua. Menarik gitu. Gini Prof, saya terima kasih banyak ini karena waktunya juga agak singkat nih. Ya. Sebetulnya kalau dikasih durasi yang nggak lama gitu, saya mungkin ya bisa menyiapkan apa yang memang perlu saya komunikasikan di situ gitu. Ya, karena masalah pendidikan seni itu terutama teater itu memang belum menjadi satu kondisi yang memungkinkan untuk dibuka di prodi-prodi lain di perguruan tinggi yang non seni itu. Baik. Sebetulnya itu menunjukkan bahwa pemerintah belum memberikan perhatian yang komprehensif dan utuh bagi kebermanfaatan teater bagi perkembangan generasi muda ke depannya. Prof, satu kesempatan supaya ini bisa untuk bersambung ya nantinya untuk kreasi mungkin bisa menyampaikan sebuah energi yang baik nanti untuk ke depan itu. Kasih motivasi lah atau mungkin kasih pesan untuk. Ya, saya hanya bisa menyampaikan bahwa ketika kita belajar tentang teater, jangan hanya berpikir bahwa kita akan menjadi aktor-aktor di atas panggung. Ya, panggung dalam arti kita bisa menulis, kita berperan, kita bisa menyutradarai, kita bisa menata artistik, kita bisa bermusik di dalam pertunjukan atau seni pertunjukan. Tetapi kita harus menyadari bahwa seni itu, katakanlah karena saya dari teater, seni pertunjukan itu bisa mengembangkan atau meningkatkan kualitas profesi dari seniman teater itu. Itu yang penting karena sekarang ini kita lihat kan banyak pengangguran misalnya katanya ya, banyak pengangguran, Indonesia gelap. Nah, teater itu bisa memberikan terobosan-terobosan melalui elemen-elemen pertunjukan untuk meningkatkan kualitas profesi karir dari para seniman atau pelaku seni. Saya kira itu, dan teruslah bekerja dan teruslah mencari kemungkinan-kemungkinan karena secara Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu diwajibkan. Gitu. Jadi pendidikan itu harus menjadikan siswa atau siswa didik atau mahasiswa untuk menjadi warga negara yang kreatif, terampil, multidisiplin dan mandiri. Dan itu ada di jurusan dan itu ada di teater sebagai seni pertunjukan. Gitu karena saya harus seni pertunjukan. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Prof. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk kreasi itu. Gembol aja mendosol di gua aja kemerosa.